Mazmur pasal 103 ayat 1-5 dengan tema Yesus telah bangkit. Mazmur ini berjudul Mazmur Daud. Kita tidak tahu dalam keadaan apa Mazmur ini ditulis, tetapi karena Daud adalah manusia yang mengalami kasih karunia dan pembebasan Tuhan berkali-kali, Mazmur ini mungkin ditulis pada banyak waktu yang berbeda dalam hidupnya. Di ayat 1-2, ini tentang alasan untuk memberkati dan memuliakan Tuhan. Saya akan membaca ayat 1-2. Ayat 1, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adapun maksud Daud dalam hal ini bahwa Tuhan sangat dimuliakan dan ditinggikan ketika ciptaannya memuji Dia dan berterima kasih kepadanya dengan cara yang benar. Daud memanggil jiwanya untuk memuji Tuhan, seolah-olah Daud melihat jiwanya dan merasa bahwa jiwanya belum cukup untuk memuji Tuhan. Dia meminta jiwanya untuk berbuat lebih lagi untuk memberikan pujian. Daud mengerti bahwa penyembahan sejati adalah sesuatu yang sangat dalam dari jiwa. Ini bukan hanya tentang bentuk atau ekspresi lahiriah. Daud juga mengerti bahwa penyembahan harus lebih dari sekedar yang terlihat dari luar. Itu harus dipersembahkan seutuhnya. Dia ingin segala sesuatu di dalam dirinya memuji Tuhan. Dia mengatur hatinya selaras sama seperti mengatur keselarasan instrumennya. Tetapi seringkali kita memuji dan berterima kasih kepada Tuhan dengan setengah hati atau bahkan kurang. Nah, hari ini Daud memanggil semua yang ada di dalam dirinya, hai segenap batinku, untuk memberi hormat dan pujian kepada Tuhan. Dikatakan di ayat 1 dan ayat 2, segenap batinku. Ini adalah teguran yang kuat bagi kita. Karena kita datang ke gereja, tetapi pikiran kita tertinggal di rumah. Kita sudah mendengar akan anugerah Tuhan, tetapi kita telah dikeraskan oleh hati yang penuh keluhan dan sungut-sungut. Kita tahu bahwa kita perlu memaafkan, tetapi tetap saja kita membenci dan tidak memaafkan. Kita tahu bahwa kita perlu membantu, tetapi kita mengabaikan kebutuhan sekitar kita. Kita semua melakukan banyak hal dalam hidup yang tidak menghormati dan memuji Tuhan. Yang kedua di ayat 1 dan ayat 2, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam pola puisi Ibrani, Daud menggunakan pengulangan kata untuk menekankan. Dia kemudian menambahkan ide penting bahwa pujian dan hormat kepada Tuhan ini harus diberikan kepadanya untuk alasan rasional, bukan atas dasar emosi atau kegembiraan belaka. Kebaikan sesungguhnya diberikan oleh Tuhan kepada umatnya dan kita tidak boleh melupakannya. Sebaliknya, kita harus menggunakannya sebagai alasan untuk memuji. Di dalam 2 buku Tawarik pasal 32 ayat 5 menggambarkan seorang raja yang melupakan kebaikan Tuhan setidaknya dalam beberapa waktu. Saya akan membaca 2 Tawarik pasal 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pujian adalah tanggapan
kekaguman kita kepada Tuhan sambil merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi umat Tuhan sepanjang sejarah penebusan, untuk ciptaan pada umumnya, untuk komunitas, dan untuk diri sendiri. Kita lanjut di ayat 3-5. Terpujilah Tuhan Sang Penebus. Saya akan membaca dari ayat 3-5. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakutai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Di ayat 3 dikatakan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Salah satu kebaikan terbesar yang disebutkan dalam Mazmur 103 ayat 3 adalah pengampunan atas segala dosa kita. Ketika besarnya dosa kita dan kebenaran Tuhan dipahami, pengampunan ini adalah alasan yang memacu kita untuk memuji dan menghormati Tuhan. Ketika saya berpikir tentang bagaimana Tuhan yang kudus, pencipta langit dan bumi, mencintai saya sehingga memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya, hati saya penuh dengan rasa syukur dan pujian. Dan bahkan jika saya hidup selama ribuan tahun di dunia ini dan melayani Tuhan, saya tidak dapat membalas kebaikannya dan keselamatan yang Dia berikan kepada saya. 15 tahun yang lalu, saya masih ingat dengan jelas hari ketika mata rohani saya terbuka tentang betapa besar, dalam, dan luasnya kasih Tuhan kepada saya. Tentang bagaimana Yesus membayar semua dosa saya, dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dan firman-Nya mengatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari itu juga saya mengerti bahwa keselamatan adalah anugerah. Ini adalah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya, dan saya hanya perlu menerimanya. Hari itu saya menaruh iman saya kepada Yesus, dan mulai hari itu juga saya dibebaskan dari rasa takut akan kematian masuk neraka. Sejak hari itu hidup saya berubah. Saya menjadi lebih terarah atau intensional dalam hidup saya karena saya tahu tujuan saya. Saya orang berdosa, tetapi Tuhan membuat saya benar melalui Yesus Kristus. Segala dosa saya Dia ampuni. Dan tidak hanya itu Bapak dan Ibu, saya tahu dan saya percaya bahwa Yesus juga bangkit dari kematian untuk membuktikan bahwa juru selamat saya, Yesus, melakukan pekerjaan yang sempurna di kayu salib untuk dosa-dosa saya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa iman saya tidak sia-sia karena juru selamat saya hidup. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan besar lainnya adalah pemeliharaan Tuhan bagi tubuh kita. Dia membawa kesembuhan bagi kita dalam hidup ini melalui cara alami dan ajaib. Dia menjanjikan kesembuhan tertinggi bagi semua umatnya di zaman yang akan datang. Ketika saya terkena COVID-19 bulan lalu, penyakit yang dibawa oleh virus itu sendiri sangat menyakitkan. Bahkan pemulihannya juga menyakitkan. Tetapi Tuhan itu setia, Dia menyembuhkan penyakit saya, dan sampai sekarang saya hidup dan melayani Dia. Yang ketiga,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Banyak yang mengetahui kekuatan penyelamatan Allah dari suatu kehancuran yang pasti. Banyak malapetaka yang dihindarkan dari anak Tuhan, entah dia mengetahuinya atau tidak. Di Filipina, lebih dari 100 kali topan yang kuat muncul dalam 1 tahun, dan itu adalah hal biasa bagi kami. Baru-baru ini, Desember tahun lalu, negara saya mengalami angin topan yang kuat yang merenggut ribuan nyawa, menghancurkan rumah, gereja, dan mata pencaharian. Itu adalah topan yang mengerikan. Itu sangat kuat dan cepat hingga angin itu berbunyi seperti peluit. Dan kami bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa melindungi. Ada harta benda yang hilang secara besar-besaran, tetapi Tuhan melindungi kami. Kita lanjut, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kebesaran Allah menghalau kita dari dosa, penyakit, atau masalah. Melalui berkat Tuhan, kita dimahkotai dengan kasih dan setianya yang besar. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Adapun hasil dari pekerjaan tangan Tuhan, baik dalam hal Dia menyelamatkan kita dari sesuatu maupun menyelamatkan kita menuju kepada sesuatu, adalah memberikan kepuasan sejati dalam hidup kita. Ini berbeda dari kesenangan atau hiburan belaka. Tuhan ingin membawa kepuasan sejati dalam hidup kita dari hal-hal yang baik. Kepuasan ini menjadi sumber kekuatan dan energi baru umatnya, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Raja Wali memiliki kekuatan untuk memperbaharui diri sendiri. Hanya saja Tuhan memperbaharui kita menjadi seperti gambaran tentang kekuatan yang terus berpacu dan tak kenal lelah. Hari ini kita diingatkan bahwa sebagai umat Tuhan kita perlu memuliakan dan memuji Dia. Semoga kita selalu ingat akan hal itu. Pujian adalah tanggapan atas kekaguman kita kepada Tuhan sambil merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan bagi umat Tuhan sepanjang sejarah penebusan, untuk ciptaan pada umumnya, untuk komunitas, dan untuk diri sendiri. Semoga kita juga mengingatnya bahwa Yesus membayar semua dosa kita, dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan di kayu salib. Dan pada hari ketiga, Dia bangkit kembali untuk membuktikan kepada Anda dan saya bahwa dosa-dosa kita telah dibayar lunas. Tetelestai. Dan ketika kita menaruh iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat kita, Dia telah menjanjikan kita hidup yang kekal. Semoga kita datang untuk merenungkan kematian dan kebangkitan Yesus dengan tulus dan jujur. Tuhan memberkati.